Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info yang jos-jos, yang mantap-mantap tentang PP Coin. PP Coin the next toke tidak bisa diragukan lagi. Harganya akan meningkat terus, naik terus, membuat kita jadi jutawir, membuat kita kaya. Akan tetapi kalian harus tior. Jangan usapan Mas Bro, kalian telan mentah-mentah karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun kere mendadak. Begitu kira-kira. Mas Bro hanya mereview sebatas yang saya tahu dan semua risiko ditanggung penumpang masing-masing. Langsung saja saya bahas. Ada info PP yang terbaru, andekan ini tidak terjadi pertempuran perang ya. Tahu-tahu perang ya setelah Ukraina dengan Bangladesh, bukan Mas Bro. Sama mana Manado, bukan Mas Bro. Sama mana Randa, bukan. Perang sama siapa ini? Wah, Irak. Irak udah bubar. Iran ya, Teheran diserang sama Israel. Tahu-tahu Israel digempur berbagai macam negara lain, ancur-ancuran, kabur tunggang langgang, nggak karuan. Saya rasa perang tidak akan lama. Duitnya sopo, uangnya siapa, katanya. Duitnya sopo ya, nanti juga benjut bonyok habis-habisan. PP PAM kembali. Dulu perang Ukraina sama beruang merah juga ancur-ancuran ya, lama-lama berhenti semua. Justru habis perang tuh nanti dana-dana sisa bom ya bisa berikan PP mantap. Ngurusin perang amat, mau perang, mau nuklir, mau apa, yang penting nggak kiamat, PP tetap akan terbang ya. Kripto akan terbang. Dari dulu nggak ada perang ya, tahu-tahu turun dibanting lebih dalam ketika Mbah Katram ngamuk mengenai tarif dagang juga turun. Ini perang juga sebetulnya nggak bisa menurunkan barang. Yang menurunkan barang kan jari-jari paus. Perang itu kan hanya manipulasi mereka untuk turunkan barang. Tapi nanti lihat datanya besar-besaran. ETH diborong paus. Anak mas ETH PP juga diborong paus. Holdernya tidak lain tidak bukan koin sampai ordernya sehari 1.000, akan menjadikan efek ketapel yang tidak ngotak ke depan. Dengan sekarang kapitalisasi terbaik 7,7 triliun. Wah, mantap jaya. Gila bener PP, jangan dianggap remeh. Kalian itu lagi diuji kesabaran, dihajar, dihantam, dibanting, ditendang, dilempar dari lapangan permainan, dilempar dari arena. Setelah kalian tersingkirkan, kalian CL, tahu-tahu PAM 10 kali lipat, 20 kali lipat. Bisa saja, tidak ada yang hal tidak mungkin di dalam kripto. Semua bisa terbang, tiada terkira, tiada otak, tiada obat katanya ya. Katanya kalau nggak sangkut nggak gurih. Mantap. Langsung kita lihat di sini. Aktivitas lonjakan well dan minat terbuka, sinyal yang sangat kuat. Rally PP, koin PP kian melambung tinggi. Jangan dikira PP nggak mantap ya. Jadi di tengah ketidakpastian pasar, PP koin menunjukkan indikasi kuat akan terjadi pembalikan tren yang bullish dengan peningkatan aktivitas well dan lonjakan minat terbuka. Mata uang meme ini tampaknya bersiap untuk meledak, melonjak. Wow, mantap. Ini kalian lihat ya. Well beraksi lagi. Peningkatan transaksi besar-besaran. Waduh, mantap. Well PP telah meningkatkan aktivitasnya secara signifikan dengan data on-chain yang tidak bisa ditipu-tipu, yang menunjukkan lonjakan transaksi besar sebesar 73% menjadi 141,81 juta US dollar dalam 24 jam terakhir. Wah, gila ini. Peningkatan ini terjadi saat harga PP Coin menguji area dukungan bendera kritis, bendera jengking kalau menurut saya akhirnya menjadi jengat gitu ya. Kenaikan transaksi besar ini biasanya merupakan indikator bahwa investor besar mulai memposisikan diri mereka dalam antisipasi pergerakan harga yang signifikan. Ya jelas, mau beli koin apa lagi? Koin Breeze? Nggak mungkin. Ya jelas PP. Level dukungan kritis ini telah menunjukkan penolakan yang kuat yang terlihat dari lonjakan harga harian sebesar 4%. Jika level ini terus bertahan,
ada kemungkinan besar bahwa PP Coin akan mengalami pembalikan bullish didorong oleh akumulasi well yang intensif ini. Wah, mantap jaya kawan. Wow, dilihat nih, minat terbuka menunjukkan sentimen bullish. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Sekarang mau beli koin apa untuk meme coin? Yang jelas PP sudah jadi pemenang, tinggal tunggu pumpnya saja. Nanti akan meledak seperti bom di Iran ya. Minat terbuka menunjukkan sentimen bullish. Wah, mantap jaya ya. Yang mana minat terbuka yang menggambarkan jumlah total kontrak berjangka yang aktif telah melonjak tajam setajam silet untuk PP Coin. Ini menunjukkan bahwa para trader dan investor mempersiapkan diri untuk pergerakan harga yang signifikan. Kenaikan minat terbuka seringkali dianggap sebagai indikator sentimen pasar yang positif, terutama ketika dikombinasikan dengan peningkatan transaksi well. Wow, konvergensi antara minat on-chain dan posisi teknis ini menunjukkan bahwa pasar mungkin tidak mengabaikan sinyal-sinyal ini dengan dukungan teknis yang kuat dan minat terbuka yang meningkat. PP Coin berada di ambang pembalikan harga yang mungkin akan mengguncang pasar. Wow. Kluster likuiditas mendukung bias bullish. Oh, data likuiditas yang positif menambah sentimen bullish terhadap PP Coin. Wah, luar biasa ini betul-betul ya. Mata uang meme ini menunjukkan adanya likuidasi terkonsentrasi pada kluster lepret di level harga yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa posisi short yang diambil dengan lepret mungkin terjepit jika harga berhasil menembus ke atas. Wow. Cluster ini cenderung berfungsi sebagai magnet menarik harga ke arah mereka saat pasar mencari likuiditas. Jika tren ini berlanjut, PP akan melihat peningkatan harga yang signifikan, terutama jika sentimen pasar terus meningkat dan menarik lebih banyak pembeli ke dalam pasar. PP tidak perlu diragukan lagi, pemenang PP. Apalagi kalau kita melihat ETH ternyata, pasar mana pakar top kripto ramal ETH siap meledak ke 4.000 US dollar. Kok bisa? Wah, jelas ada akumulasi berapa tadi ya? Besar banget. Akumulasi hari ini ETH diborong paus gila-gilaan. Tadi saya lupa, pokoknya besar banget. Jadi diam-diam ternyata sambil menyelam minum susu. Waduh, well ini apa? Jual bom ini untuk beli ETH ini. Betul-betul saat ini menunjukkan dominasi sebagai altcoin terkuat di pasar. Alt season akan mulai kawan. Melihat kinerja harga terbaru, ETH diperkirakan akan segera mencapai titik tertinggi lokal yang baru. Seorang pakar pasar bahkan memprediksi bahwa ETH bisa mencapai target harga 4.000 US dollar dalam waktu dekat. Pasar menantikan lonjakan harga Ethereum. Seorang well ini banyak banget tadi diborong sampai 1,29 juta ETH kawan. Gila betul-betul ya. 1,29 juta ETH siap meledak kawan. Mantap jaya. Semua anjing punya harinya. Wah, pokoknya tidak perlu ragu lagi. ETH ini lagi diborong gila-gilaan. Saya rasa sudah sangat menarik untuk PP. Tidak perlu diragukan lagi. Nanti juga saya kasih indikatornya ya. Pokoknya semangat jaya. Cuan bersama Mas Bro. Nanti datang ke Tegal, motong kebo rame-rame, syukuran selamatan ya. Nanti saya goncang dengan 11 biduan pantura yang aduhai tentunya yang cantik-cantik untuk kalian semua. Sawer ya, jangan medit-medit. Ini loadingnya agak lama ini. Indodax akan saya cek nanti berapa orang-orang yang masuk ke PP. Pokoknya udah pemenang PP itu bisa digambarkan ketika eseng-eseng Indo itu kan biasanya ada yang listing, TKO nggak listing. Ya itu kurang meyakinkan. Tapi ini Indodax, TKO semua listing. Bahkan koin-koin eseng-eseng kecil semua listing. Saya rasa tidak perlu diragukan lagi untuk koin PP ini. Waduh kok loadingnya lama banget nih, kebangetan ini. WP apaan ini? Aduh, providernya harus dilempar tai kucing kalau begitu caranya. Ngaco, lama banget. Nggak beres ini. Masa kita harus nunggu dulu? Piye toh? Kebangetan ini. Baru mau perang ya, kok lama amat sih, kurang ajar ini.
lama banget itu buat mikir ini. Wow, kita nunggu kawan lah, ya nggak apa-apa. Kita lihat ini aja lah, cat ya, cat cicot. Kok ditunggu lama banget ini, modelnya saya nggak seneng tuh kalau main-main di Indodax tuh begini, serba lemot, itu nggak ada yang jos, semua lemot, maintenance sering, ya jengkel saya. Aduh, piye wong edan dinteni kok malah gawe kesel loh. Masa nunggu setengah jam ke loading model opo ya, piye mas ini. Wah, ini tidak bisa ditoleransi nih, harusnya dibom, dibawa ke Irak nih model ejeng kayak gini. Mas Bro kalau ngomong jeplak, asal ngomong ya, kalian nggak usah pakai ini, santai aja. Inilah Mas Bro, tidak pakai konsep, tidak pakai apa, yang penting dibahas yang bagus-bagus gitu. Yang penting tidak kibul-kibul dan tidak tipu-tipu. Lagi kepiye kok bisa kacau balau ngene iki. Gemblong baru nongol kok setengah jam. Ya untung aja belum saya bawa ke Israel sana, digempur Iran, habis eceng. Wah, PP telah bangkit lagi kawan. Pokoknya mantap lah ya. Wah gila, ini holdernya itu 1.000 sehari, nggak ada yang nandingin order PP, dan tanda-tanda volumenya lebih besar. PP akan berjangka panjang. Ciset itu bukan orang kismin, bukan kurang kerjaan, bandar dunianya banyak, PT nggak bisa dihitung, eceng terbesar di dunia. Kok adopsi PP, kenapa? Wong PP akan jadi denak doge dan akan bukan sebatas koin siklus tahun ini saja, akan ke cycle berikutnya akan jadi BTC-nya meme coin, bisa dibilang nanti harganya nggak kotak. Kalian TPRP1 nggak apa-apa, nanti ke depan wah bisa nggak tahu harganya. Untuk konspirasi elit global mereka bisa jadikan untuk sejarah baru. BTC dulu kan meme coin juga, cuma ditukar sama satu loyang pizza saja lah. Ini kayak PP, harganya murah. Kalau menggeser waktu, kembalikan dulu tahun 2013, tahun 2029 kan nggak bisa lah. Ini bisa di eksperimenkan, ada di PP untuk beberapa tahun mendatang. Bisa. Oh, Ciset tuh nggak bodoh, orang cerdas kok, bikin anak aja bisa kok. Emang kalian, Mas Bro juga sama, bisa ya. Pokoknya jangan kalian remehkan ya. Mana Indodaxnya masih ngenslot aja. Sama ini ngasih TA sebetulnya sama kalian, tapi karena udah ngenslot begitu ya, saya males jadinya ya. Mungkin itu aja lah untuk hari ini tuh, semua ngenslot. Nggak bener, nggak maintenance juga nggak, semua pokoknya nggak ada yang jos. Ya, wah gila ini paus PP, bener-bener gila ini. Nih kawan, tuh kalau paus PP tuh borong ya, borong luar biasa. Pokoknya jangan ragu lagi, kalian akan cuan besar ya, akan cuan besar ya. Pokoknya jangan khawatir, PP itu jangan kalian remehkan. Sudah koin terjos, terhebat lah menurut saya. Mau cari koin apa lagi? Naik pesawat aja sendirian begini. Ngopi dulu, ngopi. Wah mantep jaya, apaan ini PP? Gila, meme coin. Staking. Ya ini di staking aja dapat hasil. Di mana-mana sekarang lagi mempromosikan staking PP, artinya staking di Binance. Baru pertama ada meme coin di staking di Binance pas peluncuran PP, dan dijadikan alat sebagai pinjaman untuk bisa buat kawin, beli bis, beli truk, dipinjamkan seperti kita pinjam uang di bank saja dengan koin PP di Bitcoin Jepang ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam ini. Tetap semangat, tetap jos, jangan ragu, jangan takut. Selama kita membeli koin yang terbaik, PP akan jadikan kalian sultan dadakan ya, bukan sangkut kemudian nggak sangkut nggak gurih. Di sini bukan sangkut nggak gurih ya, pokoknya harus madu, semanis madu begitu ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, yakin, yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.